Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Kesehatan Penyakit Malaria dan Penyakit Tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2021. Sebelum itu, perkenalkan saya Sylvia Puspitaningrum, NIM 13221079 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Natalia Sumarsono dengan NIM 13221023 dari Prodi Teknik. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuni dengan NIM 13221044 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nur Taryanti dengan NIM 13221066 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aurelia Salsabila, NIM 13221072 dari Prodi Teknik Lingkungan. Kenalkan, saya Kalika Fawas, NIM 19221020 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Monarida Avanza, NIM 19221009 dari Program Studi Teknologi Pangan. Daftar isi yang akan dibahas dari presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, untuk di bab 2 ada tinjauan pustaka, di bab 3 ada analisis data, dan yang di 4 ada penutup. Untuk di bab 1 pendahuluan yang akan dibahas 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, dan 1.3 tujuan tugas besar. Baik, kita masuk pada latar belakang masalah. Penyakit tuberkulosis atau TB dan malaria adalah dua penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global di berbagai negara, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan sistem perawatan kesehatan yang terbatas. Kedua penyakit ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat dan pemerintah untuk mengendalikan penyebarannya. Peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, edukasi masyarakat, dan upaya pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi beban penyakit ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Rumusan masalah. Ditinjau dari latar belakang permasalahan tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis statistik deskriptif dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana model regresi dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021, dan bagaimana hasil kesembuhan penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Tujuan tugas besar. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan atas tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui analisis statistik deskriptif dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021, dan untuk mengetahui analisis korelasi dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui model regresi dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada 2021. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil kesembuhan dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Untuk selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, 2.1 analisis deskriptif, 2.2 analisis korelasi, 2.3 analisis regresi, dan 2.4 uji signifikansi parameter regresi. Ya, 2.1 analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif sendiri itu merupakan jenis analisis yang populer untuk menyajikan data, statistika deskripsi,
biasanya digunakan sebagai langkah awal merapikan data sebelum dilaksanakannya analisis lebih lanjut. Akan tetapi, statistika deskriptif dapat juga berdiri sebagai analisis sendiri yang bisa menyajikan data dan memberikannya berbagai informasi mengenai data. Jadi contohnya yang pertama ada MEN. MEN itu merupakan nilai yang paling umum untuk menggambarkan kumpulan data. Dengan persamaan, X bar sama dengan sigma FI, XI per sigma FI. Yang kedua ada median. Jadi median ini dari sejumlah data dapat diawali dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Dengan persamaan ME sama dengan TB dalam kurung setengah N dikurang FK per FI tutup kurung P. Yang ketiga ada modus. Jadi, modus ini adalah nilai dari data yang memiliki frekuensi tertinggi atau merupakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Persamaannya, MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung P. Dan untuk yang keempat, minimum dan maksimum. Jadi, minimum sendiri itu merupakan nilai yang terkecil dari sebuah data, sedangkan maksimum merupakan nilai yang terbesar dari sebuah data. Yang kelima ada varians. Jadi minimum merupakan nilai yang terkecil dari sebuah data, sedangkan maksimum merupakan nilai yang terbesar dari sebuah data. Jadi bisa dilihat untuk persamaannya pada slide PPT ini. Kemudian yang selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku itu merupakan akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Dengan persamaan, data tidak berkelompoknya seperti pada slide kali ini, dan juga untuk data kelompoknya pada slide kali ini juga. Lanjut untuk 2.2 adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung pada variabel yang lain. Kolerasi sendiri adalah cara yang digunakan untuk menentukan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran kolerasi. Untuk rumusnya bisa dilihat. Selanjutnya yang 2.3 ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor dan menarik kesimpulan dari hubungan antar variabel tersebut. Tujuan dari analisis regresi adalah mendapatkan estimasi parameter yang sesuai dengan bentuk kurva regresi. Jika bentuk kurva regresi diketahui, maka dapat digunakan pendekatan parametrik. Sedangkan jika bentuk kurva regresi tidak diketahui dan tidak terdapat informasi lengkap sebelumnya, maka dapat menggunakan pendekatan non-parametrik. Analisis regresi itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama analisis regresi sederhana. Regresi linear sederhana yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari dua variabel saja dan keduanya merupakan data kuantitatif. Bentuk umum regresi linear sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah B dikali X, lalu untuk mencari koefisiennya itu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua ada analisis regresi berganda. Regresi linear berganda ini merupakan regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X, serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Bentuk umum regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai Y sama dengan
A ditambah B1 dikali X1 tambah B2 dikali X2 ditambah kemudian selanjutnya B3 kali X3 gitu. Lalu untuk mencari koefisiennya itu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada uji signifikansi parameter regresi. Uji signifikan parameter ini dilakukan untuk mengetahui apakah kehadiran parameter berpengaruh terhadap model atau tidak secara signifikan, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing parameter tersebut. Nah, uji signifikansi parameter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang parsial atau yang terpisah, dan yang kedua itu uji signifikansi parameter model. Untuk uji signifikansi parameter model secara terpisah atau parsial dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter terhadap variabel independen. Sedangkan untuk uji signifikansi parameter model serentak dilakukan dengan uji rasio likelihood, dan suatu statistik uji rasio likelihood J adalah fungsi dari L0 dan L1-nya berdistribusi untuk memeriksa kemakmuran koefisien secara keseluruhan dengan menggunakan hipotesis. Kemudian yang ketiga ada analisis data, 3.1 yaitu deskripsi data, 3.2 analisis korelasi, 3.3 model regresi berganda, kemudian 3.4 analisis determinasi, dan yang kelima 3.5 uji signifikasi. Tiga titik satu deskripsi data. Kita menggunakan 3 data di sini untuk mencarinya, yaitu yang pertama, periode data dalam laporan ini diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2021. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan yang ketiga adalah variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Nah, untuk data dari tabel statistik deskriptif ini ada di laman ini. Kemudian saya akan membacakan deskripsinya. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada data kesembuhan memiliki rata-rata 11.075.84 dengan standar deviasi 6.028.659 serta nilai minimum 5,11 dan maksimum 40,09. Untuk data penyakit malaria memiliki rata-rata 408,658 dengan standar deviasi 126.085 serta nilai minimum 0 dan maksimum 5.060.75. Selanjutnya untuk data penyakit tuberkulosis memiliki rata-rata 1093,87 dengan standar deviasi 853,481 serta nilai minimum 133 dan nilai maksimum 4.040.75. Dan yang terakhir untuk data fasilitas memiliki rata-rata 0,79474 dengan standar deviasi 0,03038 serta nilai minimum 0,73 dan nilai maksimum 0,38. Lanjut untuk 3.2 analisis korelasi. Untuk tabel ini adalah X1 terhadap Y atau malaria terhadap kesembuhan. Lanjut. Untuk X2 terhadap Y ini merupakan penyakit tuberkulosis terhadap kesembuhan. Dan yang ketiga ini adalah fasilitas di sekitar Jawa Timur terhadap kesembuhan. Nah, dari visualisasi 3 grafik ini kita dapat mengetahui bahwa hubungan yang berkorelasi tinggi positif itu merupakan X1 terhadap Y, itu ada di slide pertama tadi. Lanjut untuk ke
tidak berkorelasi terhadap penyakit malaria itu ada di X2 terhadap Y, dan yang terakhir itu termasuk berkorelasi rendah positif. Itu ada di X3 terhadap Y. Baik, selanjutnya di bab 3.3 itu ada model regresi berganda. Analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software Excel. Model regresi ini untuk memprediksi nilai dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur pada tahun 2021. Adapun persamaan model regresi linear berganda ini yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali 1 ditambah beta 2 kali 2 ditambah nilainya ditambah beta I XI ditambah E. Next. Nah, berikut adalah contoh tabel hasil koefisien regresi. Bisa dilihat dari tabel 3.3.1 yaitu hasil koefisien regresi berdasarkan persamaan yang sudah dijelaskan di slide yang tadi. Jadi dari hasil analisis data di atas didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu A sama dengan B kali 1 ditambah B kali 2 ditambah B kali 3 ditambah E. Y sama dengan 4.281 ditambah nilai-nilai yang ada di bagian koefisien itu ditambah semuanya dan ditambah E. Berdasarkan persamaan model regresi linear di atas, dapat diketahui jika variabel penyakit malaria dalam kurung X1 menurun satu sautan dan variabel lainnya konstan, maka nilai Y akan menurun menjadi 0,000280 satuan. Jika variabel penyakit tuberkulosis yang dilambangkan X2 bertambah satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka nilai Y akan meningkat. Jika variabel fasilitas yang dilambangkan X3 akan bertambah satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 2.514320545 satuan. Next. Baik, pada bab 3.4 yaitu analisis determinasi. Analisis determinasi bertujuan untuk mengukur kebaikan data atau seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi ada pada interval 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependent sangat terbatas. Berikut kami lampirkan pada tabel 3.3.2 summary output, yaitu output regresi Microsoft Excel. Kemudian pada bab 3.5 untuk uji signifikasi. Yang pertama ini ada tabel 3.4.1 ini tabel hasil analisis regresi uji serentak, yaitu uji serentak adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, uji serentak ini yaitu digunakan untuk mengetahui apakah penyakit malaria, penyakit tuberkulosis, fasilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kesembuhan yang ada dengan menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah uji parsial, adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Uji parsial sendiri digunakan untuk mengetahui apakah penyakit malaria, penyakit tuberkulosis, dan fasilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kesembuhan penyakit yang ada dengan menguji variabel tersebut secara terpisah. Pada tabel 3.4.3 ada tabel statistik hitung, di mana di sini ada 4 data pada tabel tersebut yang menunjukkan nilai p-value itu lebih dari 0,05 sehingga mendapatkan keputusan gagal tolak H0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan terhadap model.
Jadi ini data set visualisasi kelompok kami ambil datanya dari BPS. Kita ambil Jawa Timur yang merupakan banyaknya kumpulan kabupaten dan kota yang bisa dilihat di gambar. Lalu untuk X1-nya itu merupakan penyakit malaria, X2-nya adalah penyakit TB paru-paru, X3-nya itu merupakan fasilitas, dan Y merupakan angka kesembuhan. Yang bisa dilihat dari total dari X1 untuk malarianya sendiri. Coy. Kelihatan anjay. Sabar ya guys. Aduh, ulang aja ya. Sorry. Ya, ulang aja. Untuk dataset visualisasinya, kita ambil data dari BPS. Yang kita ambil adalah Provinsi Jawa Timur, yang terdapat beberapa daftar kabupaten dan kota yang kami dapat. Bisa dilihat dari data. Lalu untuk X1 merupakan penyakit malaria yang memiliki total 15,529. Lalu penyakit TB paru-paru yang memiliki total 41,531. Lalu untuk fasilitas itu X3 yang memiliki total 30,22. Dan yang terakhir itu adalah Y, itu adalah angka kesembuhan yang memiliki total 446,82. Ya, selanjutnya di bab 4, kesimpulan, ada kesimpulan, dan yang kedua itu ada saran. Ya, di kesimpulan, yang pertama, data analisis deskriptif yang terdapat analisis permasalahan ini, diantaranya terdapat data kesembuhan dengan rata-rata 11,7585, nilai maksimumnya 40,09, nilai minimumnya 5,11, dan nilai S-nya 6,28659. Data penyakit malaria dengan rata-rata 408,658, nilai maksimumnya 5675, dan nilai minimumnya 0, nilai S-nya 1268,85. Data penyakit tuberkulosis dengan rata-rata 1093,87, nilai maksimumnya 4475, nilai minimumnya 133, dan nilai S-nya 853,481. Kemudian untuk data fasilitas dengan rata-rata 0,79474, nilai maksimumnya 0,83, nilai minimumnya 0,73, dan juga nilai S-nya 0,03038. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, berdasarkan analisis korelasi dari data scatter plot menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2021 sebagai variabel respon yang memiliki korelasi tinggi terhadap X1, yaitu penyakit malaria, berkolerasi rendah X3, yaitu fasilitas, dan tidak berkolerasi terhadap X2, yaitu tuberkulosis. Penjelasannya, jadi analisis korelasi dari penyakit malaria dan penyakit tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2021 ini kami mendapatkan bahwa berdasarkan data scatter plot tersebut menunjukkan antara ketersediaan fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2021 sebagai variabel respon yang memiliki hubungan berkolerasi tinggi positif terhadap penyakit malaria dan berkolerasi rendah positif terhadap fasilitas dan tidak berkolerasi terhadap penyakit tuberkulosis. Kesimpulan yang ketiga, persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 4,2081888114 ditambah 0,000280009 min 0,005136752 ditambah 2,5143200545 X3 ditambah E.
Berdasarkan analisis di atas, maka variabel penyakit malaria X1 menurun 1 satuan dan variabel lainnya konstan. Maka nilai Y akan menurun sebesar 0,002800 satuan. Jika variabel penyakit tuberkulosis bertambah 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka nilai Y akan meningkat. Jika variabel fasilitas X3 akan bertambah 1 satuan dan variabel lainnya konstan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 2,51432545 satuan. Next. Kemudian kesimpulan yang keempat, pengujian signifikan secara serentak, minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, data kesembuhan dari analisis determinasi S-square itu sebesar 48%, artinya persamaan regresi menjelaskan 48% variabilitas angka kesembuhan. Selanjutnya masuk pada bab saran. Adapun saran dari penulis untuk tugas besar ini yaitu dalam melakukan setiap prosedur pengerjaan agar lebih teliti, lebih cermat memilih data yang akan diolah agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Juga setelah diperoleh, pengolahan data tersebut juga harus teliti mulai dari memasukkan data hingga langkah-langkah selanjutnya. Karena perlu diketahui jika salah satu tahap terjadi kesalahan, maka akan berakibat pada perhitungan lainnya juga akan salah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Analisis Kesehatan Penyakit Malaria dan Penyakit Tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.